Halo guys, kembali di channel YD Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film seru berjudul The Computer yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang salesman asuransi yang melakukan perjalanan rutinnya. Namun di tengah perjalanan, seorang wanita misterius datang menghampiri dan memintanya untuk menangkap identitas penumpang tersembunyi di kereta. Bagaimana kisah serunya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan kemunculan keluarga yang harmonis, di mana ada Mikhail sebagai kepala keluarga dan istri yang cantik serta anak-anaknya yang pintar. Ia telah bekerja sebagai penjual asuransi yang sukses selama 10 tahun terakhir. Dan sebelum bekerja di asuransi, Mikhail pernah menjadi seorang polisi selama 7 tahun. Pada suatu pagi, seperti biasa, istri Mikhail menurunkannya di stasiun kereta. Karena selama 10 tahun hidupnya, perjalanan pulang pergi menggunakan kereta sudah menjadi makanan sehari-hari. Sehingga membuat ia mengenal sebagian penumpang yang ada di sana dan beberapa dari mereka menjadi dekat dengannya. Ketika ia tiba di kantor, bos manggilnya untuk pergi ke ruangannya. Di sana ia diberitahu kalau kontrak kerjanya sudah dihentikan tanpa alasan yang jelas. Mikhail yang tak terima mulai memprotes dan mengatakan kalau 10 tahun hidupnya yang ia abdikan di sana terasa sia-sia. Ia juga menambahkan kalau di usianya yang sekarang mencari pekerjaan baru sangat sulit. Ditambah lagi mereka sedang membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Setelah itu, untuk menghilangkan rasa sedihnya, Mikhail memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Saat di sana, ia bertemu dengan teman polisinya bernama Alec Murphy. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun semenjak ia bertugas sebagai polisi. Di sana juga ia berpapasan dengan teman polisinya yang telah naik pangkat menjadi kapten. We've got nothing to fall back on. So let someone else have yours for once. Captain David, congrats. Well, see you, Mike. Yeah, you too, David. Kemudian saat Mikhail akan pulang menggunakan kereta, ia secara tak sengaja menabrak seseorang dan saat dirinya tersadar kalau orang tersebut telah mencuri ponselnya. Keretanya sudah mulai bergerak sehingga ia tak bisa mengejarnya. Setelah kejadian tersebut, Mikhail pun duduk di gerbong paling belakang. Saat sedang asik membaca buku, tiba-tiba seorang wanita bernama Joanna menghampirinya. Ia mengajukan sebuah tantangan dan menjanjikan hadiah sebesar $100.000 jika Mikhail dapat menemukan seseorang bernama Prini sebelum kereta mencapai stasiun terakhir Cold Spring. Tugasnya hanya harus diam-diam memasangkan alat pelacak ke dalam tas yang dibawa olehnya. Joanna kemudian mengatakan kalau ia telah menyembunyikan uang sebesar $25 di kamar mandi di bagian belakang gerbong. Ia mengatakan kalau hal itu sebagai penanda jika Mikhail tertarik dengan tantangan tersebut. Ia juga menambahkan jika Mikhail setuju bekerja sama dengannya, maka ia tak boleh membocorkan hal tersebut kepada siapapun. Joanna lalu turun di stasiun pemberhentian dan meninggalkannya. Mikhail yang awalnya kebingungan pada akhirnya memutuskan pergi ke toilet dan menemukan uang $25.000 di sana. Mengingat masalah keuangannya sedang mendesak, Mikhail pun memutuskan untuk mengambil uangnya dan berencana untuk turun di stasiun mendatang. Namun saat kereta berhenti dan Mikhail bersiap untuk keluar, tiba-tiba seorang anak laki-laki mendekatinya lalu menyerahkan sebuah amplop peringatan. Si anak itu juga memperingatinya kalau ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di dalam amplop tersebut ternyata ada sebuah cincin kawin milik istrinya. Setelah melihat hal itu, Mikhail tersadar kalau keluarganya sedang dalam bahaya. Setelah itu, Mikhail segera meminjam handphone milik penumpang yang ia kenal. Ia lalu mencoba menghubungi istrinya,
tetapi panggilannya tak tersambung. Ia juga mencoba untuk menghubungi Murphy, tetapi Murphy juga tak bisa dihubungi. Dalam keadaan panik, Michael pun meninggalkan pesan suara dan menjelaskan semua masalahnya. Setelah itu, ia mendekati temannya bernama Walt dan menuliskan sebuah catatan di koran yang sedang Walt baca. Ia menjelaskan kalau dirinya sedang mengalami keadaan yang rumit, jadi ia minta bantuannya untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Begitu mereka tiba di sebuah stasiun, Walt yang menerima pesan tersebut langsung bergegas turun. Setelah itu, tiba-tiba Joanna menghubungi Michael melalui teleponnya yang sedang ia pegang. Kemudian menuduhnya telah melanggar peraturan yang telah mereka sepakati. Jadi sebagai konsekuensinya, ia akan menyebabkan kematian untuk Walt. Pada saat Michael melihat keluar jendela, kejadian tragis pun terjadi di depan matanya. MLK in Lexington quickly now, or there will be further consequences. Setelah kejadian tersebut, Michael mendapati dirinya sudah tak bisa untuk minta bantuan siapapun. Akhirnya, dengan terpaksa, ia pun mulai mengikuti instruksi Joanna dan memulai pencariannya. Ia mulai memeriksa setiap tiket kereta yang menuju ke Cold Spring. Setelah mengamati setiap tiket, Michael mulai mempersempit pencariannya. Namun setelah diperkecil, ia masih belum bisa menemukan siapa orangnya. Tetapi pada akhirnya, ia sedikit curiga pada seorang pria yang konsisten selalu membawa tasnya kemana-mana. Ketika Michael akan bertanya tentang hal tersebut, pria itu berbalik dan mulai menginterogasinya. Tak hanya itu, ia juga memperingatinya agar tak ikut campur dalam hal ini. Lalu keduanya pun mulai ribut. Dari cara pria itu melawan, Michael tahu kalau ia terampil dalam berkelahi. Selama mereka berkelahi, Michael diam-diam menaruh alat pelacak yang sudah ia siapkan oleh Joanna ke tas si pria tersebut. Hey man, you okay? Setelah ia berhasil melakukan tugasnya, Michael mendapat telepon dari Murphy. Ia menyadari tentang kesulitan yang dia alami dan kemudian menjelaskan kalau Prin ternyata seorang saksi yang melihat kejadian kematian seorang pegawai pemerintah. Ia dicurigai telah melakukan bunuh diri, namun Prin tahu kalau si pegawai tersebut tak bunuh diri melainkan dibunuh oleh elit kota. Dan pada hari inilah Prin dijadwalkan untuk bersaksi untuk menemui agen FBI di stasiun Cold Spring. Goes by the name of Prin. This kid was in deep with the wrong kind of people. Did you take the money, Mike? Witness goes by Prin. Setelah mendengar hal itu, Michael langsung menyadari kalau dirinya sudah terikat dengan rencana pembunuhan Prin. Ia kemudian meminta tolong kepada Murphy untuk melindungi keluarganya. Tak selang lama, Michael menerima telepon dari Joanna. Ia memberitahunya kalau alat pelacak tersebut telah ditempel ke orang yang salah dan itu mengakibatkan kematian bagi pria tersebut. Ia juga mendesaknya untuk segera menemukan Prin sebelum sampai di Cold Spring, atau keluarganya akan mendapatkan konsekuensi yang mengerikan. Michael pun memulai pencarian ulang terhadap Prin. Di saat sedang mencari sebuah petunjuk, ia menemukan mayat pria yang ia tandai sebelumnya. Dan sayangnya, identitas pria tersebut adalah seorang agen FBI yang ditugaskan untuk melindungi Prin. Akhirnya, Michael menyadari kalau salah satu penumpang di kereta adalah kaki tangan Joanna. Another dead passenger, condemning a stranger to an unknown fate. This man was a federal agent. Saat kereta berhenti di salah satu stasiun untuk pengecekan, Michael harus bersembunyi karena salah satu penumpang telah melaporkan perilaku mencurigakannya. Michael yang tak mempunyai pilihan lain ikut bersembunyi dekat tubuh agen FBI yang telah meninggal. Karena polisi tak menemukan sesuatu yang mencurigakan, kereta pun melanjutkan perjalanannya. Ketika Michael menghadapi tantangan baru, di mana pintu lantainya terkunci dari luar, jadi ia pun harus melakukan sedikit aksi saat ingin kembali masuk ke kereta. Setelah ia berhasil masuk, Michael menemukan kesulitan lainnya, di mana tasnya tersangkut gagang dan menyebabkan uangnya berhamburan di sapu angin.
Setelah itu, Mikhail berinisiatif untuk mematikan seluruh AC yang berada di kereta dan menyisakan satu gerbong untuk mengumpulkan para penumpang yang tersisa. Langkah strategis yang ia lakukan itu membuahkan hasil. Ia melakukan hal itu bukan untuk menandainya, melainkan untuk membantunya. Salah satu orang yang mencurigakan mulai memisahkan diri dari rombongan, disusul oleh Mikhail. Saat kereta semakin dekat ke stasiun Cold Spring, Mikhail mulai mendesaknya untuk membuka isi tasnya. Setelah mengetahui kalau si orang tersebut bukanlah Prince, Mikhail mengajaknya untuk membuat barikade demi melindungi Prince dari si pembunuh. Tetapi saat ia berbalik untuk mengambil senjata, si penumpang tersebut menodongkan pistol ke arahnya dan mendesaknya untuk mengatakan siapa Prince yang asli. Karena ia harus segera membunuhnya sebelum mereka tiba di stasiun Cold Spring. Mikhail yang sudah bertekad untuk melindunginya mulai mengajaknya berduel. Hingga akhirnya Mikhail berhasil menyingkirkan kaki tangannya Joanna. Setelah itu, Joanna menelponnya dan memaksa Mikhail untuk menangkap Prince yang asli, lalu menyuruhnya untuk mengambil tasnya. Dan jika Mikhail memberontak, maka nyawa keluarga otomatis akan terancam. Mikhail pun mulai mencari Prince lagi. Ia sedikit curiga ke seorang perawat karena hanya tinggal dia yang belum ia identifikasi. Tetapi setelah perdebatan yang panjang dan memikirkannya kembali, akhirnya ia mengetahui kalau Prince yang asli seorang anak perempuan. Setelah itu, Joanna menelponnya lalu memaksanya untuk membunuh anak tersebut. Tetapi Mikhail dengan keras menolaknya. Mendengar hal itu, Joanna langsung mengatakan kalau mereka semua akan mati dan panggilan pun terputus. Lalu, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat menggujang kereta. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada kompartemen pengemudi, sehingga membuat laju kereta semakin tak terkendali. Semua kejadian yang mereka alami adalah rencana jahat Joanna untuk menyingkirkan Prince. Kemudian Mikhail dengan cepat meminta bantuan ke staf kereta untuk merelokasi semua penumpang ke gerbong paling belakang. Ia lalu akan melepaskan gerbong paling belakang dari badan kereta demi meminimalisirkan tabrakan dahsyat. Sesaat setelah bagian kereta keluar dari jalur, Mikhail mengumpulkan semua penumpang dan mendesak mereka untuk tidak turun terlebih dahulu, lalu meminta mereka untuk menutup semua jendela menggunakan koran. Setelah itu, Mikhail pun memulai percakapan dengan Prince. Ia mendengar penjelasan yang sama seperti yang Murphy katakan sebelumnya, dan secara mengejutkan ia juga mengungkapkan kalau pelakunya adalah seorang petugas polisi. Setelah itu, Mikhail mengklarifikasi kalau ada individu tertentu yang bertekad untuk mencegah Prince untuk bersaksi dan berniat untuk membunuhnya sebelum sampai ke stasiun Cold Spring, di mana ia telah dijadwalkan untuk bertemu agen FBI yang akan melindunginya. Sementara itu di luar, para polisi mulai berdatangan. Semua kegaduhan tersebut dipicu oleh laporan palsu tentang Mikhail yang telah menyabotase kereta dan menyandera para penumpang. Akibatnya, tujuan utama mereka adalah untuk menangkapnya. Kapten Howard dan Murphy yang merupakan temannya ikut hadir di sana. Lalu Murphy diutus untuk melakukan negosiasi dengan Mikhail, dan pada saat Murphy masuk kereta, Mikhail langsung menanyai tentang keselamatan keluarganya, di mana Murphy mengatakan kalau keluarganya dalam keadaan aman dan dilindungi oleh FBI. Lalu saat Murphy berdiskusi dengan Mikhail mengenai pembebasan para sandera, ia menyebutkan kata mulia dalam salah satu kalimatnya. Mikhail lalu mengalihkan pandangannya ke arah Prince yang meringkuk ketakutan di balik kursi. Mikhail lalu menyadari kalau petugas polisi yang telah membunuh si pegawai pemerintah tersebut adalah Murphy. Murphy sudah tak bisa lagi menyangkal tentang keterlibatannya,
terutama ketika Joanna menelponnya dan menyuruhnya untuk membunuh Brain. Meskipun Mikhail sudah tua, tetapi ia masih memiliki power untuk melindungi Brain. To get some evidence. Right. There is a witness on the train. You got a witness, evidence? You knew about the witness. Sementara itu di luar kereta, para penembak jitu dengan penglihatan X-ray-nya melapor pada Kapten Hawthorne kalau Murphy sedang diserang. Kapten Howard dengan cepat memerintahkan penembak jitu untuk menembaknya, tetapi Michael terjatuh ke lantai dan mengambil penanda X-ray dari pakaian Murphy. Si penembak jitu dengan penglihatan X-ray-nya salah mengidentifikasi, jadi si penembak jitu tersebut malah melepaskan tembakan fatal dan mengenai Murphy. Take him out. Ketika para polisi dan agen FBI menyerbu masuk ke dalam kereta dan bersiap untuk menangkap Mikhail, para penumpang bersatu untuk membelanya. Mereka memuji Mikhail sebagai pahlawan. Lalu agen FBI yang telah menunggu Brain memastikan kalau keluarga Mikhail aman, karena mereka telah berhasil menangkap 3 orang yang mencurigakan di dekat rumah Mikhail. Setelah mendengar laporan tersebut, Mikhail akhirnya bisa menghela nafas lega. Setelah itu, kebenaran tentang dirinya pun terungkap. Berita tentang Mikhail yang menjadi pahlawan setelah menyelamatkan saksi kunci konspirasi pembunuhan pun menyebar dengan sangat pesat. Mikhail diikuti oleh istrinya dan anaknya juga telah mendengar tentang berita tersebut. Beberapa hari kemudian, di sebuah kereta, Joanna terlihat sedang duduk santai. Mikhail lalu mendekatinya dan tanpa membuang waktu ia mengungkapkan kalau Joanna adalah mastermind di balik konspirasi yang melibatkan kematian karyawan pemerintah dengan kecelakaan kereta api. Setelah mengatakan hal itu, Mikhail menunjukkan rencana polisinya yang artinya Mikhail kini berhak menangkap Oke guys, itulah alur cerita film The Commuter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.